Pasien datang ke IGD dengan tidak sadarkan diri, mengalami kecelakaan. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Yang pertama, kita gunakan APD. Langkah kedua, kita cek kesadaran pasien dengan menepuk-nepuk bahu pasien. Bu, jika pasien tidak sadarkan diri, maka kita panggil bantuan. Lalu langkah selanjutnya, kita bebaskan airway atau jalan nafas. Yang pertama, kita kontrol servikal. Setelah itu, jika nafas pasien snoring, kita pasang OPA. Dan jika pada jalan nafas pasien terdengar suara gargling atau terdengar seperti ada sumbatan, kita lakukan suction. Dan jika suara nafas pasien terdengar stridor, kita lakukan intubasi menggunakan ETT dan laryngoscopy. Selanjutnya yaitu kontrol servikal. Setelah kontrol servikal, bebaskan jalan nafas. Yang pertama, kita memasang nekola, ukur nekola 2, 3, 4. Jari, kemudian pasang nekola. Setelah itu pasang heart stabilizer. Selanjutnya, nafas pasien ada snoring. Lakukan pemasangan OPA. Baik, jika sudah dipasangkan OPA, tiba-tiba pasien terdengar suara gargling. Jika suara nafas pasien terdengar suara gargling, lakukan suction. Selanjutnya, jika suara nafas terdengar stridor, maka lakukan intubasi menggunakan ETT dan laryngoscopy. semisal pasien terjadi fraktur, dicurigai fraktur basic crani, maka dengan ciri-ciri perdarahan di lubang hidung dan telinga, recurrent eyes, battle sign, dan Brill hematom, maka kita akan lakukan Pemasangan NPA. Pemasangan NPA dilakukan di bagian hidung pasien. Jalan nafas pasien sudah clear, maka kita akan melakukan pengecekan breathing. Baik, selanjutnya jika airway pasien sudah clear, maka kita akan melakukan pemeriksaan breathing. Yang pertama dalam melakukan pemeriksaan breathing yaitu kita cek respirasi pasien. Ternyata respirasi pasien
itu lebih dari normal, misalnya 27 kali per menit. Selanjutnya, jika pasien dengan trauma, jika pasien datang dengan trauma, maka kita akan berikan oksigen dengan NRM sebanyak 10 sampai 12 liter per menit. Baik, jika pasien sudah dipasangkan oksigen dengan NRM, maka selanjutnya kita akan melakukan IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi pada daerah toraks. Baik, pertama-tama kita buka. Kemudian pertama kita inspeksi melihat apakah terdapat jejas atau luka pada bagian toraks pasien. Pada kasus ini terdapat luka tembus pada bagian kiri toraks pasien. Kemudian untuk auskultasi, ini pernapasan normal pasien yaitu vestikuler. Pada bagian toraks kiri tidak terdengar. Pada bagian bawah vestikuler. Pada bagian bawah kiri tidak terdengar. Kemudian kita perkusi. Terdengar bunyi sonor, hipersonor, sonor, hipersonor. Kemudian yang terakhir kita palpasi bagian toraks kaki pasien. Baik, setelah dilakukan IAPP, pemeriksaan IAPP, inspeksi auskultasi, perkusi, dan palpasi, maka dilihat bahwa pernafasan pasien sangat cepat, dinding toraks tidak simetris, lalu suara nafas pasien tidak terdengar, dan setelah dilakukan perkusi terdengar suara hipersonor. Bahwa pasien mengalami open dilakukan pada kasus open pneumotoraks, yaitu memasang kasa 3 sisi pada bagian kiri toraks. Baik, jika sudah memasang kasa 3 sisi, maka selanjutnya kita akan menghubungi ruang okal untuk kolaborasi dalam pemasangan. Sudah clear, maka kita akan melakukan pemeriksaan circulation. Jika ada perdarahan eksternal, maka lakukan balu tekan di sekitar area perdarahan. Selanjutnya, cek akral dan juga nadi pasien. Akral dingin, nadi lemah dan teraba cepat. Baik, jika terdapat tanda-tanda shock hipovolemik, maka berikan infus hangat 1 sampai 2 liter dan diguyur. Jika sudah diberikan infus hangat, lakukan pengambilan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Sampel darah yang terakhir, circulation sudah clear, maka kita akan melakukan pemeriksaan disability. Dan langkah pertama yaitu dengan menilai kesadaran GCS, yaitu dengan AS verbal motorik. Jika pasien diberi rangsangan nyeri, nilainya 2. Jika pasien berbicara tidak jelas, nilainya 3. Jika pasien diberi rangsangan nyeri dan menghindari rangsangan tersebut, nilainya 4. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai kesadaran pada pasien yaitu 9. Berarti trauma sedang, trauma kepala. Memeriksa reaksi pupil dengan pen light. Normal pupil yaitu 2-4 mm. Jika
pupil sebelah kanan nilainya 2 dan pupil sebelah kiri nilainya 3, maka dikatakan bahwa ada pendarahan di bagian itu pemeriksaan kekuatan motorik. Jika pasien berlawanan dengan rangsangan nyeri, artinya pasien memiliki cedera otak pada bagian kanan jika tangan kirinya jatuhnya. Akan dilakukan pemeriksaan exposure. Dimulai dari memeriksa bagian atas, bagian kepala, kemudian di abdomen, kemudian di pelvis dan ekstremitas bawah. Baik, jika ada hipotermia maka pasangkan selimut pada pasien. Pemeriksaan exposure clear, maka selanjutnya yaitu Foley catheter. Yang pertama kita lihat dulu kontraindikasi pada pemasangan kateter. Pada laki-laki terdapat OUE, habis itu ada skrotum hematum dan RT prostat layang. Habis itu pada wanita itu ada keluar darah dari uretra dan hematum perineum. Baik, jika tidak ada kontraindikasi yang dijelaskan tadi, maka langsung pasangkan kateter. Baik, jika sudah dipasang kateter, otomatis urin pertama harus dibuang. Lalu jika sudah dibuang, maka kita periksa urin yang keluar selanjutnya. Urin normal pada dewasa yaitu 0,5 cc per kilogram. Selanjutnya yaitu pemasangan NGT atau gastric tube. Sebelum itu kita lihat apakah pasien terdapat fraktur tulang basis krani. Jika pasien terdapat fraktur tulang basis krani, maka lakukan pemasangan UGT. Dari indikasi pemasangan NGT yaitu bisa memasukkan nutrisi, habis itu memasukkan obat, habis itu mencegah aspirasi. Kemudian ukur NGT dari dahi, hidung, kemudian sampai di prosesus sifoidius. Baik, selanjutnya yaitu heart monitor. Kita waspada terhadap aritmia pada pasien. Yang pertama yaitu pasang full oximetry, pasang tensi, lalu kita lakukan pemeriksaan ronsen atau radiologi. Bisa juga pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan secondary survey. Yang pertama itu ada anamnesa dengan menggunakan ample, habis itu ada log roll, BTLS, dan terakhir ada pemeriksaan TTP. Untuk anamnesa ada pemeriksaan ampel, silakan. Jadi yang pertama itu yaitu menanyakan kepada pasien alergi obat, kemudian M-nya medication yaitu konsumsi obat terakhir, kemudian ada riwayat penyakit, dan ada makanan terakhir, kemudian kronologis kejadian. Bentuk tumor, luka, sakit. Yang sebelum kita melakukan pemeriksaan BTLS, kita lepas dulu hexadilasernya, pertahankan vertikal. Baik, saya instruksikan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu periksa dari atas. Kita lakukan colok lembut. Baik, saya akan instruksikan hitungan ketiga kita
balikan pasien. 1, 2, 3. Periksa TTP melalui alat monitor dengan mengecek tensi, respirasi, nadi, suhu, dan EKG. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka pasien akan dirujuk ke ruang OK.